Usamah ibn Zaid, anak angkat Nabi SAW, pernah bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, kenapa engkau banyak melaksanakan solat sunnah di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan di luar bulan Sya'ban? Maka jawaban Nabi SAW salah satunya adalah karena bulan Sya'ban itu turfahu fihal a'mal, amal-amal kita dalam setahun itu akan diangkat di bulan ini. Tetapi ada orang-orang yang tidak akan diangkat amalannya. Dari mulai Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban bulan ini, ada orang-orang yang tidak diangkat amalannya. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, illa li musyrikin. Pertama, orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diangkat amalannya. Yang kedua, illal musyahin. Musyahin itu artinya orang yang dalam hatinya ada kedengkian, dalam hatinya ada dendam, masih bermasalah dengan orang tuanya, ribut dengan saudaranya, tidak akur dengan tetangganya, belum bisa memaafkan orang lain. Lah, orang-orang yang syahna ini tidak akan diangkat amalannya. Makanya saya nasihatkan di bulan Sya'ban ini, minta maaf. Bagi orang yang punya salah kepada orang tua, minta maaf sama orang tuanya. Bagi yang tidak akur dengan kerabatnya, minta maaf. Bagi yang kurang baik hubungannya dengan tetangganya, minta maaf. Minta maaf itu berat, tetapi yang memaafkan itu jauh lebih berat lagi. Supaya apa? Supaya amalan kita setahun itu betul-betul disetorkan dan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Salah satu hikmah di bulan Ramadan itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu adalah syahru maghfirah, bulan di mana Allah mudah mengampuni dosa-dosa kita. Kan hakikatnya Ramadan itu mulai dari kita bangun sampai kita tidur itu kita di atas ibadah. Coba bayangkan, kita ibadah puasa itu kan dimulai sahur. Sahur itu ibadah. Bahkan makanan yang paling berkah yang kita makan itu adalah makan sahur. Rasul yang mengatakan seperti itu, tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Jangan lupa dan jangan tinggalkan makan sahur, karena makan sahur itu adalah makan yang penuh berkah. Kemudian dilanjut dengan puasa sampai kemudian maghrib, itu ibadah semua tuh. Kemudian malamnya kita sholat tarawih. Kata Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarif, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, dia tidak berpaling sampai imam berpaling. Kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamul lail, maka Allah catat seolah-olah dia tarawih mulai dari ba'da isya sampai subuh. Berarti Ramadan itu dari awal bangun sampai tidur, bangun lagi, itu semua ibadah tuh. Oleh karena itulah maka kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini syahru maghfirah, bulan di mana kita mudah diampuni dosanya. Lalu apa hikmahnya? Hikmah diampuni dosa itu apa? Ibadah di bulan Ramadan yang paling identik itu cuma 3. Kalau disebut Ramadan pasti teringat 3 ibadah. Pertama puasa, yang kedua taraweh, yang ketiga Lailatul Qadar. Pasti ini yang diingat nih kalau sudah Ramadan itu. Tiga-tiganya menyebabkan dosa kita diampuni. Dan itu disebutkan dalam 3 riwayat yang disebutkan dalam kitab Sahihaini, riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, Nabi mengatakan, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan yakin dengan perintahnya, mengharap dengan pahalanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini satu riwayat. Yang kedua,
man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat tarawih yakin dengan perintahnya dan yakin akan pahalanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Rasul mengatakan man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Lihat, puasa mengampuni dosa, tarawih mengampuni dosa, menghidupkan malam Lailatul Qadar menjadikan dosa kita diampuni. Maknanya di sini Ramadan syahrul maghfirah, bulan di mana dosa kita mudah diampuni. Lalu apa hikmahnya? Coba perhatikan. Dulu ada dari kalangan jin itu seseorang atau seorang jin yang sangat soleh, namanya Ajazil. Ajazil ini tidak ada namanya di Quran, tidak ada pula dalam hadis. Tetapi dalam kisah-kisah Israiliyat disebut bahwa ada jin yang paling soleh zaman dulu, itu namanya Ajazil. Saking solehnya Ajazil ini, karena dunia jin pada saat berada di permukaan bumi belum ada manusia, dia bisa mentertibkan kalangan jin sehingga jin-jin yang jahat itu bisa disadarkan, yang tidak sadar dibunuh, yang kemudian sebagian mereka dipenjara ke hutan-hutan dan ke laut-laut. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala angkat Ajazil ini ke langit, dijadikan oleh Allah pembendaharaan sorga. Masuk dia ke sorga tuh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, tiba-tiba Ajazil ini hasad. Jangan-jangan Allah hendak menciptakan makhluk yang mau menggantikan aku sehingga aku dikeluarkan dari sorga, dia pula masuk sorga, katanya. Sejak itulah Ajazil mulai jahat. Ketika betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Ajazil itu hadir dalam sebuah momen di mana Allah akan meniupkan ruh kepada Adam. Semua malaikat hadir di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis inilah nama lain daripada Ajazil, jin yang soleh menjadi jahat karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa konsekuensinya? Diusir dari sorga. Jadi Ajazil itu kesalahannya satu, tidak mau sujud kepada Adam karena hasad. Akhirnya dikeluarkan dari sorga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar wahai iblis, engkau dikutuk dari sorga ini. Lihat akibat dosa, dikeluarkan dari sorga. Kemudian contoh yang lain, Nabi Adam alaihi salam masuk ke dalam sorga, iblis keluar dari sorga, Adam pula masuk ke dalam sorga. Allah katakan kepada Adam, kau makan semua makanan di sorga, kau minum semua minuman di sorga, kau nikmati semua kenikmatan di sorga, asal jangan sentuh satu pohon saja. Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat pohon ini. Sebab kalau seandainya kau dekat-dekat pohon ini, kau makan pula buahnya, fatakuna minadz zalimin, maka engkau wahai Adam dan istrimu Hawa termasuk orang zalim. Akhirnya Adam pun tidak berani mendekati pohon itu. Tapi iblis yang keluar sorga tadi, Ajazil ini, jin yang soleh menjadi jahat jadi iblis, memberikan was-was kepada Adam agar mendekati pohon itu. Akhirnya kemudian Adam pun terkena was-was, tiba-tiba mendekati pohon, penasaran dengan pohon itu, kemudian ada buah, diambilnya buah itu, dimakan pula sama dia dengan Hawa. Allah murka dan Allah katakan kulnah bitu minha jami'ah, keluar kalian semua dari sorga. Hei iblis, hei Adam, hei Hawa, keluar kalian. Lihat, gara-gara makan satu buah larangan, Adam diusir dari sorga. Artinya dosa Adam itu cuma satu, makan buah larangan, diusir dari sorga. Yang ingin saya katakan, lihat pengaruh dosa. Iblis dosanya tidak mau sujud kepada Adam karena membantah perintah Allah.
Adam malah memakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba diusir dari sorga. Kita pula yang banyak dosa pengen pula masuk sorga. Dosa kita ini bukan satu, Adam cuma satu saja dosanya. Iblis juga cuma satu dosa karena tidak mau sujud gitu ya. Kita hari-hari berbuat dosa itu, yang mata memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, hati hasad sama orang gitu ya. Tapi kalau doa, ya Allah masukkan aku ke sorga, masuk sorga enggak tuh? Ya. Adam satu dosa dikeluarkan dari sorga, kita banyak dosa pula ingin masuk sorga. Dari sinilah maka Ramadan adalah bulan ampunan. Ketika dosa-dosa kita diampuni, berarti apa? Allah bukakan jalan pintu ke sorga. Makanya di awal Ramadan Nabi SAW mengatakan apa? Atakum Ramadan, Ramadan telah datang kepada kalian. Syahrun mubarakun, bulannya penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan puasa kepada kalian. Tuftahu fiha abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu sorga. Wa tughlaqu fiha abwabun niran, Allah tutup semua pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan diikat dan diborgol. Lihat, Ramadan membuka pintu sorga. Dan di awal Ramadan pintu-pintu sorga itu dibuka. Pintu sorga itu jangan dibayangkan betapa besarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan daun pintunya, daun pintu dari ujung ke ujung itu kan ada pintu tuh, ada daun pintunya dari ujung ke ujung itu, jaraknya antara Mekah dan Hajar. Hajar itu di sana di Irak, di Syam. Itu daun pintunya tuh, lebarnya kayak gitu tuh daun pintunya tuh. Berarti pintu sorga itu kan luas gitu, daun pintunya saja jaraknya antara Mekah dan Syam, negeri Syam sana. Macam mana pintunya tuh kalau daun pintunya selebar itu tuh. Dan ketika pintu itu dibuka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu malaikat di pintu-pintu sorga itu, kemudian menyeru apabila datang bulan Ramadan. Apa malaikat ini berteriak? Ya bagil khairi aqbil, wa ya bagi syarri wa ya bagi syarri adbir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuk sini. Wahai orang-orang yang mencari keburukan di bulan Ramadan, enyah, jangan dekat-dekat pintu ini. Lihat, setiap hari malaikat penjaga pintu sorga memanggil-manggil kita, masuk gitu ya. Itulah Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan maghfirah. Oleh karena itulah maka saya nasihatkan, karena Ramadan adalah bulan maghfirah yang menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita tidak mau bertobat. Maka ini ada kesempatan, mumpung masuk bulan Ramadan, ayo sama-sama kita bertobat dari sekarang. Kita meninggalkan yang haram dan berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Latih ya, seperti umpamanya bulan Ramadan itu kan bulan Al-Quran tuh. Karena Ramadan bulan Al-Quran, dari sekarang kita baca Quran. Sebab sehebat apapun bapak ibu bisa baca Quran ini lancar, tapi kalau 1 tahun Al-Quran tidak pernah dibuka, tiba-tiba awal Ramadan ambil mushaf kemudian dibaca, saya yakin nggak akan lancar tuh bacanya tuh. Pasti ngulang lagi dia, ya kan? Tapi kalau orang setiap hari baca Quran, ketika masuk Ramadan biasa dia mengalir tuh bacaannya, sehingga memungkinkan dia menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan. Tapi kalau masih meraba-raba atau ya masih nyambung-nyambung huruf, kapan hatamnya Quran itu? Makanya sekarang inilah, kalau kita ingin menghatamkan Quran di bulan Ramadan, biasakan baca Quran dari sekarang. Biasakan puasa sunnah dari sekarang. Puasa sunnah itu kan ada Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid gitu ya. Kalau di bulan Sya'ban kita tidak membiasakan lapar, tidak membiasakan dahaga, saya yakin masuk Ramadan kaget bu. 1 tahun nggak pernah puasa nih, tiba-tiba masuk Ramadan tahu-tahu nahan lapar, nahan dahaga. Wah, kaget semuanya, perutnya kaget, tenggorokannya kaget, kasur pun ikut kaget, tidur saja dia. Ya. Makanya kenapa ketika seseorang membiasakan menahan lapar dan dahaga di bulan Sya'ban, masuk Ramadan tenang-tenang saja dia puasa.
sudah terbiasa lapar, sudah terbiasa dahaga, sehingga dia tidak mempengaruhi puasanya dan dia bisa melakukan aktivitas ibadah yang lain di luar daripada ibadah puasa. Kan mantap tuh. Sehingga tidak disibukkan mikirin lapar dan dahaganya saja gitu ya, karena sudah terbiasa. Terbiasa bangun tengah malam, tahajud ketika Ramadan, sudah terbiasa tuh. Maka biasakan yang baik sekarang supaya masuk Ramadan kita mendapatkan hasilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama, Ramadan itu syahru al-maghfirah. Yang kedua, Ramadan itu syahrud du'a, bulan di mana doa kita ini mudah dikabulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau di hari-hari biasa, kalau doa ingin dikabulkan itu nunggu waktu, diantaranya antara qomat dan azan, itu waktu mustajab doa namanya. Kemudian nunggu hari Jumat, antara asar sampai maghrib di hari Jumat itu, itulah mustajab doa kalau ingin berdoa di situ. Atau nunggu hujan, karena hujan itu membawa rahmat, kalau orang berdoa saat hujan mustajab tuh. Atau nunggu sepertiga malam akhir, itu mustajab tuh doanya. Tapi Ramadan tidak nunggu waktu-waktu kayak gitu. Mau pagi doa, mau siang doa, mau sore doa, mau malam doa, mau sepertiga malam doa. Itu dari mulai terbit matahari sampai terbit fajar, itu semua waktu mustajab doa. Kenapa? Perhatikan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku wahai Muhammad, katakan aku dekat, kata Allah. Aku yang mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Maka penuhilah seruanku, berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ini, kalau ibu bapak baca Quran, tengok, periksa ayat ini di mana letaknya. Ayat ini terletak dalam surah Al-Baqarah. Sebelum ayat ini bicara tentang Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setelah ayat ini bicara soal Ramadan juga, uhillat lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan suami istri boleh berhubungan. Artinya ayat tentang istijab doa itu diletakkan oleh Allah terjepit di antara dua ayat yang bicara tentang Ramadan. Ayat sebelumnya bicara Ramadan, ayat setelahnya bicara Ramadan. Tengah-tengahnya ini ayat soal pengabulan doa. Kata ulama tafsir, seolah-olah Allah ingin katakan bahwa Ramadan itu satu bulan adalah bulan di mana kita mustajab doa. Maka berdoalah di bulan Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan, walaupun satu Ramadan ini mulai dari terbit matahari sampai terbit fajar itu adalah bulan mudah doa itu dikabulkan, tapi yang ingin saya nasihatkan, jangan tinggalkan 3 waktu. Ini sangat mustajab lagi doa ini. Ingat ibu bapak ya, ada 3 waktu di bulan Ramadan itu. Kalau ibu bapak berdoa itu paling dan sangat mustajab doa, maka jangan pernah tinggalkan. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Pertama, menjelang berbuka, minimalnya 5-10 menit menjelang berbuka, itu waktu yang sangat-sangat mustajab. Nabi SAW bersabda, lis-saimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Bahagia saat dia berbuka, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Dan dalam riwayat, lis-saimi da'watun la turad, bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak Allah. Kapan itu? Inda fitri, saat seseorang yang berpuasa hendak berbuka. Itu waktu sangat mustajab tuh, jangan tinggalkan. Jadi saya nasihatkan ibu bapak, sudah jangan sibukkan nih 5 menit lagi mau azan maghrib tuh,
duduk rapi-rapi, angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa. Apa doanya? Para ulama mengatakan bahwa setiap malam di bulan Ramadan Allah itu memerdekakan kita dari api neraka. Setiap hari di bulan Ramadan. Coba bayangkan ya, kalau seandainya saya atau mungkin ibu bapak atau di antara kita di malam hari bulan Ramadan, satu malam saja selama satu bulan itu kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba yang tidak akan masuk neraka, termasuk hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, maka selamanya ibu bapak tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk neraka. Kalau Allah catat kita termasuk penduduk sorga dan tidak akan masuk neraka, selamanya kita tidak akan masuk neraka. Kan luar biasa tuh. Maka kata para ulama, doa yang paling baik menjelang berbuka itu, mintalah kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan orang tuaku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan anak istriku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan orang-orang yang kucintai dan kusayangi dari api neraka. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan kami dari api neraka. Itu doa yang diajarkan. Kapan dibaca? Menjelang berbuka. Karena di zaman sekarang ini kalau menjelang berbuka itu bukan disibukkan doa tuh. Disibukkan apa kira-kira? Disibukkan dengan makanan yang berbagai macam, disibukkan dengan minuman yang berbagai warna gitu ya, disibukkan dengan pegang remote mana channel yang paling cepat azannya. Aneh tuh ya. Oh, di Lingga belum azan, cari TV Jakarta, di sana duluan azannya. Jadi bukan disibukkan dengan doa gitu ya, disibukkan dengan makan mau iftar itu. Tolong 5 menit saja jadilah sebelum maghrib, angkat tangan, minta agar Allah bebaskan kita dari api neraka. Sebab kalau Allah takdirkan salah satu di antara kita terbebas dari api neraka, tidak akan masuk neraka sampai kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, saat sahur. Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Faqala Allah azza wa jalla ala abdihi man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Kata Nabi SAW, Allah itu turun di sepertiga malam akhir memandang hambanya. Kemudian Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Dan itu setiap malam di sepertiga malam akhir Allah menawarkan ampunannya, Allah menawarkan istijab doanya, Allah menawarkan kekuasaannya kepada hambanya. Kalau di luar Ramadan, saya nggak yakin kita bisa bangun di sepertiga malam itu. Ada yang bangun habis kencing tidur lagi, rupanya hanya untuk kencing saja karena kedinginan. Tapi di bulan Ramadan saya yakin ibu, bapak, anak muda, anak kecil mesti bangun tuh waktu sahur itu. Nggak bangun dibangunkan, ya kan? Minimal masjid itu sudah teriak-teriak sahur, sahur, mau tidak mau bangunlah kan gitu ya. Artinya setiap hari di bulan Ramadan waktu sahur itu sepertiga malam itu waktu sahur itu waktu mustajab doa itu. Maka saya nasihatkan ketika sahur itu jangan perhatian kepada makan sahur saja. Iya, makan sahur berkah, tapi tolong waktu sahur 5 menit jadilah angkat tangan tinggi-tinggi, minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka setiap hari ya. Atau minta yang lainnya, minta dimasukkan ke sorga, minta berkah kepada Allah, minta agar dosa kita diampuni, minta supaya keluarga kita disehatkan, minta supaya keluarga kita diistiqomahkan, dan begitu seterusnya. Artinya waktu sahur semua orang bisa bangun tuh. Itu waktu mustajab tuh. Kemudian yang ketiga, saat menjelang setelah subuh sampai menjelang matahari terbit, itu waktu berkah tuh. Kata Imam Ibnul Qayyim, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, siapa yang tukang tidur selepas subuh sampai terbit matahari,
Bukan karena uzur. Lain kalau uzur yang umpamanya malamnya begadang nyari ikan gitu ya, kelelahan, capek, akhirnya habis subuh dia tidur. Bukan karena uzur, memang dia tukang tidur gitu ya, habis subuh langsung tidur gitu. Siapa yang tidur habis subuh sampai terbit matahari, tidak diberkahi keluarganya, tidak diberkahi pekerjaannya, tidak diberkahi kehidupannya. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kapan waktu pagi di sini maksudnya? Setelah subuh sampai terbit matahari. Saya nasihatkan jangan tidur. Kalau mau tidur nunggu matahari terbit. Setelah terbit silahkan tidur. Itu waktu berkah tuh. Ustadz, berkah itu apa sih sebenarnya? Kenapa kok waktu itu sangat berkah sekali? Saya analogikan ibu bapak ya biar mudah. Apa sih makna berkah itu? Di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dua binatang, satu kambing, satu anjing. Kambing, anjing. Binatang yang paling banyak disembelih itu binatang apa? Kambing. Akekah nyembelih kambing, takkan nyembelih anjing. Orang walimah kata Rasul, aulim walau bisyat, sembelih walaupun seekor kambing. Walimah nyembelih kambing. Kalau ada walimah nyembelih anjing nggak akan datang, nggak mau makan juga orang. Beli sate, sate kambing. Nah, kalau non muslim lain lah ceritanya, kita kan orang Islam ya. Jadi Idul Adha kambing lagi sasarannya, orang akekah kambing lagi disembelih. Coba, kambing ini sasaran penyembelihannya banyak tuh. Tetapi Allah takdirkan walaupun tukang sate nyembelih kambing, orang walimah nyembelih kambing, Idul Adha nyembelih kambing, orang akekah nyembelih kambing, kadang-kadang di warung-warung itu juga pakai makan daging kambing. Subhanallah, kambing itu tidak pernah punah. Kambing itu ada terus. Harusnya kambing itu kan populasinya hilang kan, disembelih tiap hari kan gitu ya. Tapi kok nggak habis-habis tuh kambing itu? Kok ada terus kambing itu? Apalagi dulu ada tahu-tahu banyak aja kambing tuh. Dari mana tuh kambing tuh? Coba anjing. Anjing itu tidak disembelih. Kecuali non muslim tidak semua juga suka makan anjing kan? Artinya bahwa tapi anjing itu jumlahnya tidak banyak. Makin hari makin hilang anjing itu. Ya ada anjing itu, tetapi tidak sebanyak kambing. Padahal disembelih tiap hari kambing itu. Nah, itulah makna berkah. Makna berkah itu tidak habis-habis. Kenapa kambing itu binatang berkah? Kenapa anjing itu binatang tidak berkah? Gini loh ya, saya tanya ibu bapak, kambing itu kalau malam begadang atau gentayangan? Kambing loh ya. Kambing itu kalau malam itu begadang atau tidur? Biasa tidur ya. Nggak ada kambing itu jalan-jalan malam-malam. Saya nggak pernah lihat ada kambing jalan-jalan. Biasanya kalau kambing itu malam tidur dia. Bangunnya kapan? Subuh. Habis subuh bangun tuh kambing itu. Jadi kambing itu malam tidur, kalau habis subuh bangun. Ketika berkah turun, bangun dia. Makanya kambing itu binatang diberkahi, tidak pernah habis-habis tuh. Pertanyaan yang kedua, anjing. Kalau malam tidur atau keluyuran? Hah? Anjing itu kalau malam tidak ada yang tidur. Kalau di Batam itu ya ada namanya Nagoya. Nah, kalau malam ke Nagoya tuh anjing-anjing. Ya, jadi keluyuran kemana-mana. Tidurnya kapan anjing? Habis subuh tidur dia. Ketika berkah turun, anjing pula tidur, makanya tidak diberkahi. Pertanyaannya, mau jadi anjing ke jadi kambing? Ya enggak maulah kedua-duanya. Cuman maksudnya di sini, inilah makna berkah di sini. Kenapa kambing tidak habis-habis? Karena diberkahi. Kenapa anjing populasinya tidak banyak? Karena tidak diberkahi. Artinya orang kalau diberkahi maka akan ditambah nikmatnya, ditambah kesehatannya, ditambah hartanya, ditambah semuanya, berkah kebaikannya. Itu makna berkah tuh. Lah habis subuh sampai terbit matahari itu waktu berkah. Jangan tidur. Lalu ngapain Ustadz? Berzikir kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah bagi laki-laki, tidak beranjak dari tempatnya tuh, habis sholat subuh duduk berzikir baca Quran sampai terbit matahari.
Kemudian solat 2 rakaat disebut dengan solat syuruk namanya. Apa kata Rasul? Pahalanya kal umrati wal hajj tamman. Pahalanya sama seperti orang yang berangkat umroh dan haji secara sempurna. Subhanallah. Sekarang ini lagi musim Covid, mau umroh susah, apalagi haji. Baru sekarang ini dibuka travel nih kan. Tetapi orang yang berilmu itu tidak susah. Walaupun dia tidak bisa haji, walaupun dia tidak bisa umroh, ada pahala yang membandingi haji dan umroh. Caranya seperti apa? Ya tadi, habis sholat subuh, ambil Quran, duduk, atau kalau tidak, atau malas baca Quran, berzikir, jangan tidur sampai terbit matahari. Itu tidak sampai 2 jam, itu 1 jam saja paling. Habis itu sholat 2 rakaat, sholat syuruk namanya. Itu kita pulang sama habis pulang haji dan umroh itu. Maksudnya bandingan pahala, bukan mewakili haji dan umroh. Jangan pula ngaku-ngaku Pak Haji ya. Jangan panggil saya nama ya, panggil saya Haji gitu ya. Saya sudah haji. Kapan? Tadi pagi katanya. Kan itu. Ini maksudnya bandingan pahala. Kalau punya uang ya tetap wajib haji ya. Tapi orang yang berilmu bisa mengejar pahala tuh. Itu waktu berkah tuh ya. Dan di waktu antara subuh ke terbit matahari itu ada angin yang menyehatkan badan. Kata Nabi SAW, nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu bid-dabur. Aku ditolong setiap peperangan dengan angin soba, angin pagi. Dan kaum Ad, kaum Nabi Hud dihancurkan oleh Allah dengan angin sore. Angin sore itu angin penyakit, angin pagi itu angin sehat, namanya soba. Maka ibu-ibu nih kalau habis sholat subuh ke masjid, pulang bu, tolong sampai di rumah buka jendela, buka pintu, biar angin soba masuk. Itu angin berkah tuh. Ini mah enggak, habis sholat subuh pulang tutup pintu, pulang tutup jendela, gordennya warna hitam, ya gelap lagi lah rumah itu, malam lagi tidur lagi kan ya. Kapan berkahnya? Jadi pulang habis subuh buka pintu, kecuali hujan ya kan. Kalau maksudnya kalau cuaca bagus buka jendela biar angin soba itu masuk. Karena ini angin yang menolong Rasul dalam setiap peperangan. Rasul itu kalau nyerbu musuh tidak pernah di waktu siang, nggak pernah di waktu malam. Dia nunggu subuh. Kalau dia dengar suara azan nggak akan diserbu. Oh itu daerah Islam. Kalau tidak mendengar suara azan maka diserbunya. Rasul tuh kalau menyerang mesti di waktu subuh. Makanya Allah mengatakan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mugirati subha. Fal mugirati subha. Kalau nyerang subha di waktu subuh. Itulah Nabi. Waktu berkah waktu subuh itu. Jangan tidur, buka jendela, buka pintu biar dia masuk. Anak-anak jangan dibiarkan tidur, bangunkan. Itu waktu berkah ya. Lah di luar Ramadan ini waktu berkah, banyak berdoa tuh antara subuh ke terbit matahari itu. Karena Ramadan lah syahrul doa. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Al-Quran ini ibu bapak bukan bacaan biasa, bukan kita baca koran, bukan. Quran itu kalamullah. Setiap satu huruf yang kita baca 10 pahala. Coba bayangkan ibu bapak baca surah Al-Fatihah. Berapa jumlah huruf surah Al-Fatihah itu? 114 huruf. Pernah ngitung nggak pak huruf di surah Al-Fatihah itu? Alhamdulillah, alif, lam, ha gitu ya. Dihitung coba, itu jumlahnya 114 huruf tuh. Orang yang membaca satu huruf Al-Quran itu bandingannya 10 pahala. Kalau 10 kali 114 huruf, dah berapa tuh pahalanya? Coba bayangkan, Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun, kata Nabi. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, 1 dikali lipatkan 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, kata Nabi. Subhanallah, Al-Baqarah itu berapa huruf tuh? Kali 10. Jadi orang yang membaca Quran itu banyak pahalanya tuh. Dan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Makanya di bulan Al-Quran disebut bulan Quran. Quran ini mempengaruhi alam semesta, Pak. Saya contohkan.
Di zaman Nabi, Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi hati. Suatu malam Nabi SAW pernah membaca satu ayat dalam Al-Quran. Turun satu ayat dalam Al-Quran. Maka Rasul membaca ayat itu mulai ba'da isya sampai subuh. Menangis Pak Ibu, menangis. Tidak berhenti menangis, terus mengulang-ulang ayat itu. Kemudian ketika Nabi sholat subuh, namanya orang menangis satu malam kan ada bekas tuh, ya, lebam-lebam kan gitu. Sehingga Bilal bin Rabah bertanya kepada Rasul, saya melihat matamu seolah-olah bekas menangis. Ada apa dengan engkau wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, unzilat alayya ayah, semalam turun kepadaku satu ayat, wailun liman qara'aha walam yatadabbaraha, celaka bagi orang yang membacanya tapi tidak merenungkannya. Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasul, ayat apa itu yang turun kepadamu semalam? Maka Rasul membacakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kata Rasul, celaka orang yang membaca ayat ini tapi tidak paham dengan ayat ini. Lihat, Rasul satu malam menangis gara-gara baca Quran, terpengaruh dengan Quran. Kira-kira nih kalau ibu bapak baca Quran nangis nggak? Nggak yakin saya. Mungkin hati kita ini sudah banyak dosa sehingga nggak tersentuh dengan Quran. Ya. Bahkan Nabi SAW saking cinta dengan Quran itu, Rasul cari sahabat yang bagus bacaannya. Dan di antara sahabat yang bagus bacaannya itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Itu suaranya paling indah di kalangan para sahabat. Dipanggil sama Nabi, hei Abdullah ibn Mas'ud, sini kamu, dekat-dekat saya, kata Nabi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ada apa wahai Rasul? Kata Rasul, ya Abdullah ibn Mas'ud, iqra alayyal Quran, tolong deh bacakan kepadaku Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul, nggak mungkin lah saya bacakan Quran untukmu, bukankah Quran turun kepadamu? Nggak mungkin saya bacakan Quran untukmu, kan Quran turun kepadamu. Kata Rasul, sudahlah baca saja. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tiba-tiba Rasul menangis dan mengatakan, cukup, berhenti. Subhanallah. Dilihatnya Rasul menangis sampai membasahi janggutnya. Begitu Rasul kata baca Quran, menangis dia. Ya. Karena Quran itu membawa pengaruh. Makanya Nabi SAW kalau malam itu belusukan. Belusukan itu bukan di zaman kita saja, bukan hanya pemimpin-pemimpin zaman sekarang belusukan. Sejak dulu Nabi sudah belusukan, tapi nggak siang-siang belusukan Nabi itu malam-malam, dan tidak bawa wartawan juga. Belum ada wartawan di zaman Nabi. Rasul itu malam-malam keluar belusukan itu. Untuk apa coba? Untuk mendengarkan Al-Quran yang keluar dari rumah para sahabat. Dulu di zaman Nabi tidak ada rumah kecuali malam-malam ada bacaan Quran. Karena kebiasaan para sahabat kala malam hari tahajud, dan bacaan mereka dikeraskan sehingga tidak semua rumah tidak ada satupun rumah kecuali keluar suara Al-Quran. Pertanyaannya, kalau sekarang kira-kira suara apa tuh di rumah-rumah kaum muslimin itu? Kalau nggak dangdut, rock ya. Kalau nggak rock ya mungkin apa itu, sinetron drakor itu ya, drama Korea. Itu yang keluar dari rumah itu ya zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu Quran tuh yang keluar. Jadi Nabi SAW terus menyusuri sepanjang rumah-rumah orang Ansor di Madinah. Dari masing-masing rumah keluar Al-Quran. Tiba-tiba ada satu rumah Rasul takjub, bacaannya indah sekali. Langsung Rasul duduk di samping rumah itu. Didengarnya Rasul, para sahabat-sahabat yang di rumah itu membaca Quran sampai tidak sadar saking indahnya, hampir mendekati waktu fajar. Rasul langsung bergegas. Kenapa? Takut ketahuan para sahabat. Langsung ke masjid. Habis sholat subuh, Rasul memanggil sahabat yang semalam didengarkan bacaannya. Rupanya sahabat itu namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dipanggil, hei Abu Musa, ke sini. Semalam aku mendengarkan bacaanmu luar biasa, suaramu kamizmar min mazamiri Ali Daud, persis seperti Daud kalau baca Zabur, enak sekali.
Tiba-tiba menangis Abu Musa al-Asy'ari dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengarkan suaraku semalam, la habartuka takhbira, tentu aku akan perindah lagi suaraku, karena supaya engkau tahu tentang suara Qur'anku. Lihat, itulah Rasul mencari-cari orang yang membaca Quran. Sekarang ini subhanallah, jarang saya mendapatkan orang kalau masuk masjid ada orang baca Quran, itu ya satu dua adalah. Ya. Kalau dulu masjid-masjid itu susah dapat Quran itu, walaupun ada Quran itu mesti sobek-sobek. Kalau zaman dulu tuh di masjid-masjid itu ya, kadang-kadang berserak-serak tuh sobekannya. Kenapa? Sering dibaca. Kalau sekarang itu rapi di lemari Quran itu, sudah 3 tahun nggak ada yang sobek Quran itu. Lah kenapa? Ya. Yang lebih hebat lagi, kadang-kadang kalau nikah maharnya pula seperangkat alat sholat plus mushaf Quran gitu ya, nggak dibaca juga tuh. Lah kenapa? Pertanyaannya. Pada Nabi SAW di zaman itu luar biasa bacaan Quran itu. Sekarang Allah mudahkan. Sekarang percetakan Al-Quran, nyetek Quran semuanya. Bahkan handphone sekarang ini, ya sekarang kan zaman teknologi nih, handphone nih ada Qurannya. Tinggal Play Store, klik di situ Quran, keluar programnya Quran tuh 30 juz di situ. Anda juga dibaca Quran dari handphone. Yang dibaca WA, Instagram, Facebook, macam-macam di situ ya. Ya. Tahap apa yang dilihat itu? Kalau dulu habis sholat ambil Quran baca, ini enggak, assalamualaikum ambil handphone baca WA, subhanallah ya. Itulah orang sekarang ya. Makanya dapat hidayah susah. Kenapa? Karena Quran sudah diganti dengan aplikasi yang lain. Kadang-kadang lagi husu baca Quran tuh, belum selesai baca ayat datang WA, SMS, dilanjutkan dengan baca WA, sambungan ayatnya. Kan ada orang kayak gitu itu. Kan gimana orang zaman sekarang kok jadi gini? Ya. Padahal Quran itu hudan, petunjuk. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagian ahli tafsir maksudnya petunjuk ini sifat daripada Quran. Quran itu petunjuk. Ada juga yang mentafsirkan yang dimaksud petunjuk itu Ramadan itu sendiri adalah petunjuk. Maksudnya bagaimana Ramadan itu petunjuk begini? Coba perhatikan ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau masuk bulan Ramadan tidak ada masjid kecuali penuh. Ya kan, kalau Ramadan kan masjid penuh-penuh tuh. Kalau dia Ramadan kan nggak penuh deh. Kalau dia masuk awal Ramadan penuh masjid. Bahkan saya pernah melihat ada masjid saking penuhnya, karena masjidnya kecil, sampai ngampar terpal itu di tempat sandal itu. Itu di permulaan Ramadan, 1 minggu pertama lah biasanya ya. Nanti minggu kedua mulai itu makin maju sapnya tuh. Minggu ketiga mulai tinggal berapa sap saja. 10 terakhir Ramadan, nggak jelas tuh. Entah kemana-mana orang tuh. Kalau di Batam saja malah pindah salatnya ke mall biasanya. Ya. Artinya bahwa okelah kita jangan cerita masalah itu, tetapi 1 tahun 12 bulan, dari 12 bulan itu masjid yang paling penuh pasti bulan Ramadan. Orang yang baca Quran yang banyak baca itu pasti Ramadan. Oh, semua masjid tadarus sampai ada kebablasan jam 2 itu masih ngaji itu, nggak tidur dia. Entah kaset entah orang tuh jam 2 ngaji itu. Tetapi kan Quran itu tetap dibaca tuh. Orang sedekah banyak di bulan Ramadan itu. Kita kalau puasa Senin Kemis ke masjid nggak ada orang ngasih iftar kan? Coba ya bapak puasa Senin Kemis ingin buka datang ke masjid nggak ada orang ngantar. Coba kalau Ramadan sedekah semuanya. Oh, ada yang ngasih bakwan, ada yang ngasih cireng, ada yang ngasih aqua gelas macam-macam ya kan? Nah, artinya bahwa rangsangan sedekah di bulan Ramadan itu menguat. Semua orang ingin sedekah. Ya. Semua ingin sholat taraweh. Semua ingin sedekah, semua ingin puasa. Artis-artis yang nggak pakai jilbab saja Ramadan pakai jilbab. Preman-preman yang bertato saja puasa katanya. Kalau ditanya, kamu tak sholat kenapa puasa? Ya jangan sampailah sudah nggak sholat, nggak puasa pula. Banyak kali dosaku kata preman tuh katanya. Preman aja puasa Ramadan itu. Ya. Artinya bahwa Ramadan itu bulan hidayah. Quran tidak banyak dibaca kecuali Ramadan. Masjid dipenuhi kecuali Ramadan. Orang sedekah paling banyak Ramadan. Orang bertobat kecuali di Ramadan. Ramadan itu hidayah. Maka disebut syahrul hidayah, bulan hidayah. Dan Quran juga adalah hidayah. Makanya kalau ingin berubah, berubahlah di bulan Ramadan.
itu mudah. Kalau mau berubah di luar Ramadan berat kayaknya. Kenapa? Musuhnya banyak. Setan, hawa nafsu, itu susah ditaklukkan di luar Ramadan. Dan dua perkara ini yang susah orang itu tobat. Pertama godaan setan, yang kedua godaan hawa nafsu. Tapi Ramadan dua-duanya kita bisa kalahkan. Hawa nafsu kita kalahkan dengan puasa, setan kita kalahkan dengan tarawih. Karena tarawih itu baca Quran, setan itu paling tidak suka mendengar Quran. Apalagi setan di bulan Ramadan diikat. Musuh yang diikat itu mudah untuk dilawan. Artinya malam kita bisa kalahkan setan, siang kita bisa kalahkan hawa nafsu. Kalau dua-dua faktor orang itu rusak bisa kita kalahkan, makanya kenapa Ramadan itu orang mudah bertobat. Makanya wajar ketika Allah tutup ayat puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ustadz, saya sudah puasa, saya sudah taraweh, tapi kok masih juga saya suka bertengkar, tidak bisa saya menekan hawa nafsu. Ya. Kemudian juga kalau malam juga gitu ya, belum bisa saya memperbaiki Ramadan itu. Berarti dia belum beres puasanya dan belum beres tarawehnya. Ustadz katanya Ramadan itu setan diikat. Ada juga ke orang Islam itu tidak puasa Ustadz, nyantai aja dia nggak puasa katanya. Nggak puasa di rumah, puasa di rumah, kalau sudah nelayan di tengah laut pula dia makan katanya. Istri tak tahu katanya, pulang tahu-tahu buka saja. Padahal di tengah laut dia makan. Ya. Kok bisa? Padahal setan diikat, hawa nafsu sudah dikalahkan. Setan itu ada dua, ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Setan dari jenis jin memang sudah diikat. Setan dari jenis manusia itulah yang lepas. Ya. Jadi kalau orang Ramadan kok masih juga tidak puasa, berarti dia setan dia. Itulah setan dari jenis manusia. Setan seperti ini harus diruqyah tuh, bacakan Quran. Ya. Biar dia taubat gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Ramadan itu bulan at-taghyir, mudah berubah karena bulan hidayah dan bulan Al-Quran. Dan Quran itu subhanallah ya, merubah semuanya. Quran Allah turunkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasul. Maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat gara-gara membawa Al-Quran. Ketika Quran turun kepada Nabi SAW, maka Rasul menjadi pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ketika Quran diturun di kota Mekah, maka Mekah menjadi kota termulia dari seluruh dunia. Ketika Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan dalam 12 bulan. Ketika Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi pemimpin malam dalam setahun. Coba bayangkan, Quran mengangkat Jibril, Quran mengangkat Nabi, Quran mengangkat Mekah, Quran mengangkat bulan, Quran mengangkat malam. Kalau seandainya Quran masuk ke hati ibu bapak, insya Allah Allah akan angkat derajat ibu bapak itu. Jibril diangkat, Nabi diangkat, Mekah diangkat, bulan diangkat, malam diangkat. Masa kita tidak diangkat gara-gara Quran? Dulu di zaman Umar memanggil salah satu gubernur Mekah ke Asfan. Kemudian Umar bertanya, kau kemari, Mekah dipimpin siapa? Kata gubernur Mekah, ada Umar wakilku. Siapa namanya? Abdurrahman ibn Abzah. Kok aku nggak kenal? Kata Umar. Siapa Abdurrahman bin Abzah itu? Oh, dulu budakku, aku merdekakan. Kata Umar, apa nggak ada lagi orang merdeka menjadi wakil gubernur? Kenapa mantan budak kok jadikan wakil gubernur? Katanya gubernur Mekah ini, wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman bin Abzah walaupun dulu budak aku merdekakan, tapi dia pakar Quran, dia pakar faraid, maka aku jadikan wakilku. Ketika mendengar hal itu, Umar langsung bertakbir, Allahu Akbar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat sangat benar ucapan Rasul, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Terkadang Allah angkat sebagian kaum oleh Al-Qur'an. Quran ini mengangkat derajat orang. Ya. Maka muliakan Al-Qur'an, karena Quran itu solusi semua permasalahan kita, mau rumah tangga, mau bisnis, mau tetangga, mau persoalan masyarakat, bahkan bangsa dan negara, itu semua ada jawabannya dalam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau kalian berselisih tentang sebuah permasalahan, kembalikan kepada Al-Quran.
selesai itu masalahnya. Ya. Tapi akhir-akhir ini ada pula orang ya yang minta 300 ayat di Quran itu suruh dihapuskan katanya. Ini orang ini perlu dicuci otaknya. Dia pikir Quran itu ucapan Nabi, Quran itu ucapan Allah, kalamullah. Tidak ada yang bisa mampu menghapus Quran. Jangan lagi level dia, menteri, presiden, siapapun tidak bisa menghapus Quran. Quran itu Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran, kami yang jaga. Allah langsung yang jaga. Walaupun manusia tidak akan jaga, Allah jaga Quran itu. Mana bisa Quran dihapus-hapus? Siapa ente ini? Allah yang jaga Quran. Makanya Quran itu berbeda dengan kitab-kitab dulu. Orang-orang Yahudi menganggap orang namanya Uzair itu anak Allah, anak Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara Uzair itu hafal Taurat. Karena Taurat itu tidak bisa dihafal. Susah mau orang, jarang orang Yahudi hafal Taurat itu. Sehingga ketika ada orang namanya Uzair, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia orang saleh di zaman itu, hafal Taurat. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Tuhan gara-gara hafal Taurat. Quran itu anak-anak kecil banyak hafal, ya kan? Lihat di tahfidz Quran itu. Saya punya pesantren tahfidz Quran, anak-anak kecil banyak hafal Quran. Enggak ada juga kita katakan dia anak Tuhan gara-gara hafal Qurannya. Orang Yahudi gara-gara ada orang hafal Taurat dikatakan anak Tuhan. Ini kalau orang Islam yang setiap orang yang hafal Quran dikatakan anak Tuhan, nah, berapa anak Tuhannya itu? Kan itu. Tetapi Allah itu lam yalid walam yulad. Allah tidak punya orang tua. Allah itu ahad dan tidak melahirkan. Allah tidak punya anak. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Artinya bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Pengalaman waktu saya dulu masih belajar, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dulu waktu saya masih kuliah di Yaman. Di Yaman itu saya kenal ada orang tua sudah hampir usianya 80 tahun. Dia itu bawabah, penjaga pintu markas. Walaupun dia orang Arab, tidak bisa baca Quran. Jangan sangka orang Arab semua bisa baca Quran, tidak juga. Kalau orang Baduy itu ada yang nggak bisa baca Quran tuh. Walaupun orang Arab, padahal Quran pakai bahasa Arab tuh ya. Tapi karena keinginan ingin hafal Quran luar biasa orang tua ini, usia 80 tahun. Akhirnya dia melihat santri-santri orang-orang Indonesia yang hafal-hafal Quran itu, kepengen kok aku orang Arab nggak hafal Quran, kok dia orang asing kok hafal Quran gitu ya. Akhirnya dia cita-cita ingin hafal Quran. Caranya apa? Zaman dulu kan ada namanya kaset pita tuh, ya, yang mereknya Sony itu kan ada tuh, pakai kaset gitu ya. Dia beli tuh, ya, beli kasetnya 30 juz dengan sekalian Sony-nya itu. Jadi dia hafal mulai dari Al-Fatihah tuh, dimasukkan kasetnya, didengar. Setiap mendengar satu ayat dia ulang-ulang sampai 200-300 kali itu. Pamannya Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah, sampai 300 kali. Setelah hafal baru Ar-Rahman Ar-Rahim, dihafal lagi 300 kali. Subhanallah. Tidak sampai 10 tahun kakek ini hafal Quran, hanya mendengar. Ini keajaiban. Makanya Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Jadi enggak ada alasan orang itu tidak bisa baca Quran, tidak bisa menghafal Quran itu. Kenapa? Karena dia tidak membaca Quran. Coba kalau hari-hari baca Quran, mudah menghafal Quran itu. Karena di zaman sekarang ini ada orang yang hafal Quran itu bukan nambah hafalan, mindah hafalan. Hari ini hafal surah Qul huwallah, sudah hafal nih. Besok wadduha, kulhunya hilang, wadduhanya hafal. Itu ganti hafalan namanya, bukan nambah hafalan. Ya. Jadi sebenarnya Quran itu mudah dihafal. Makanya nih anak-anak nih yang kecil-kecil nih, hani arahkan ibu bapaknya supaya jadi generasi Quran. Karena Quranlah yang bisa mengangkat kita semuanya, bisa mengangkat keluarga. Nanti anak-anak yang hafal Quran itu walaupun orang tuanya tidak hafal Quran, dia akan dipanggil di hadapan Allah, kemudian disuruh memegang piala. Nah, letakkan di kepala orang tuamu kelak di sorga. Itu anak yang hafal Quran itu disuruh meletakkan piala di kepala bapaknya, di kepala ibunya, karena anak itu usaha orang tua. Maka syahrul Ramadan adalah bulan Al-Quran.